Prabowo Subianto semakin hari semakin menunjukkan kerja nyatanya sebagai presiden. Pemimpin ke-8 RI ini punya ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya. Itu artinya sang presiden ingin Nusantara punya pengaruh besar untuk dunia. Bahkan baru-baru ini sang presiden berambisi agar Indonesia menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 di dunia. Selain itu, langkah besar lain juga dilakukan dengan membangun pusat nuklir dan memperkuat pertahanan. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Ambisi besar jadi negara terkuat keempat di dunia. Prabowo Subianto secara tegas mengungkapkan ambisi besarnya untuk Indonesia. Presiden ke-8 RI ini menekankan pentingnya kerjasama untuk bisa membuat Indonesia jadi negara adidaya. Alhasil, sang presiden merancang kegiatan khusus agar Kabinet Merah Putih semakin kompak. Sebelum bekerja, para menteri dan jajaran Pak Prabowo dibekali dengan kesamaan visi dan misi. Hal ini diungkapkan secara gamblang oleh Aminuddin Ma'ruf selaku Wakil Menteri BUMN. Pak Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim, khususnya elit politik sebagai syarat mutlak memimpin Indonesia maju menuju negara superpower, ungkap politisi 38 tahun ini. Langkah ambisi fantastis sang presiden ini pun satu persatu telah dilaksanakan. Terbukti sesaat setelah dilantik, Pak Prabowo langsung melakukan lawatan kenegaraan ke negara-negara besar. Ex-Jenderal Kopassus ini disambut hangat dan penuh hormat oleh pimpinan tertinggi di setiap negara. Cina, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, Peru, dan Brazil jadi negara yang beruntung. Di seluruh forum global, Pak Prabowo menunjukkan pengaruhnya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Sang presiden pun optimis bisa membawa bangsa ini menjadi negara maju yang superpower. Pak Prabowo menargetkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia. Sang presiden menilai Ibu Pertiwi hampir punya segalanya untuk bisa jadi negara adikuasa. Kita memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk sebuah negara maju. Hampir semua elemen. Mineral, tanaman, kekayaan laut, jelas sang presiden berapi-api. Perkuat pertahanan tanah air. Selain fokus ke ekonomi, Prabowo Subianto juga sudah menyusun banyak strategi. Hal ini dilakukan demi bisa segera mewujudkan ambisi besar tersebut. Sang presiden sangat bersemangat dan menyebut ada 1001 cara. Salah satunya Pak Prabowo juga fokus di bidang keamanan dan pertahanan. Nggak main-main, ex-menteri pertahanan ini sudah menyiapkan anggaran yang besar. Gelontoran dana bakal dicairkan untuk program-program strategis di pos pertahanan. Pemerintah disebut memberikan porsi anggaran sebesar 165,2 triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan. Dana anggaran fantastis ini jadi yang tertinggi di antara kementerian lainnya. Kini dana super besar tersebut pun sudah dibelanjakan sejumlah kebutuhan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengadaan alutsista canggih dan modern. Mulai dari jet tempur, kapal selam, rudal anti udara disebut sudah didatangkan oleh sang presiden. Bahkan untuk memastikan tambahan alutsista, Pak Prabowo turun tangan langsung. Beberapa waktu yang lalu sang presiden ke Cina untuk membicarakan urusan pertahanan. Lawatan ke negeri tirai bambu ini pun membuahkan hasil yang manis. Pak Prabowo mampu menjalin komunikasi yang sangat harmonis dengan Presiden Xi Jinping. Alhasil, kerjasama antara Indonesia-Cina akan ditingkatkan di segala bidang terutama pertahanan. Hasilnya, rencana penambahan alutsista benar-benar bakal bisa diwujudkan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut yakni Muhammad Ali. Khusus untuk militer juga akan ada kerjasama di bidang pertahanan termasuk kemungkinan adanya pengadaan alutsista dari Cina, ungkap Ali ke awak media. Aku punya rekomendasi crew neck keren nih, cocok buat kamu yang bergaya modis. Cek link di bawah ini ya. Ambisi besar Prabowo Subianto terus terlihat dari dirinya yang ingin membangun pusat nuklir di tanah air. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki cadangan uranium yang sangat besar. Badan Pengawas Nuklir menyebut kalau Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Barat cocok untuk menjadi PLTN. Bahkan hal ini disebut bisa mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil. Dengan demikian, secara pelan-pelan mengurangi ketergantungan kita terhadap fosil. Apalagi tambang minyak kita juga semakin sedikit.
Ucap Kepala Bapeten yaitu Sugeng Sumbardjo. Untuk merealisasikan rencana ini, Prabowo sampai mengontak Vladimir Putin untuk membantunya mewujudkan hal tersebut. Pak Prabowo sudah minta kerjasama dari pemerintah Rusia ketemu dengan Presiden Putin beberapa pekan lalu. Saya dengar Presiden Putin sudah setuju. Ucap Hashim Joyo Hadikusumo selaku adik Prabowo. Selain itu, Prabowo juga menghubungi beberapa pihak lain untuk membantunya mewujudkan impian tersebut. Ketua Partai Gerindra ini terlihat sudah berkomunikasi dengan industri nuklir Brazil. Bahkan dirinya mengungkapkan sudah siap bekerja sama dengan negeri Samba untuk mempercepat pembangunan PLTN. Kami berencana untuk merancang dan memproduksi reaktor nuklir kami sendiri. Jadi kami juga dapat bekerja sama dengan industri Brazil. Ucap Prabowo dikutip dari Sekretariat Presiden. Bahkan Prabowo juga sudah mempersiapkan mahasiswa terbaik Indonesia untuk belajar nuklir di negara luar. Pasalnya, sang presiden ingin Indonesia memiliki tenaga kerja nuklir dari Nusantara. Hashim Joyo Hadikusumo mengaku kalau Presiden Indonesia tersebut siap memberikan 20.000 beasiswa untuk bisa belajar di Rusia. Bahkan rencana tersebut mendapatkan persetujuan dari Putin. Saya dengar Presiden Putin sudah setuju untuk berikan tempat-tempat khusus untuk mahasiswa Indonesia untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu teknik nuklir, dan sebagainya, ucap Hashim. Tanggapan media asing. Langkah besar Prabowo Subianto langsung mendapatkan perhatian dari berbagai media asing. Pak Prabowo dinilai sudah melakukan tindakan yang berani saat menjabat sebagai presiden. Salah satu sorotan besar datang dari media yang berkantor di London yakni Reuters. Media ini menyoroti rencana Prabowo yang ingin membangun pusat nuklir. Reuters mengaku terkejut karena RI menggandeng Amerika Serikat dan Rusia secara bersamaan. Pasalnya, kedua negara tersebut punya sentimen yang kurang menyenangkan. Namun keberhasilan Prabowo menggandeng kedua negara ini juga dipuji oleh Reuters. Media asal Inggris ini kagum karena Prabowo punya semangat yang besar untuk memajukan Indonesia. Indonesia sedang dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat dan Rusia untuk tenaga pembangkitan listrik nuklir. Diskusi dengan kedua negara ini dilakukan demi mensejahterakan Indonesia, tulis Reuters. Di sisi lain, sorotan juga datang dari media asal Cina yakni Xinhua. Media ini sangat kagum dengan sosok Prabowo yang punya ambisi besar untuk tanah air. Xinhua sendiri mendukung langkah Indonesia untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Pasalnya kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada juga sorotan dari media lokal Cina lainnya, yaitu Radio Free Asia. Kanal berita ini memuji Prabowo yang berhasil menyelesaikan masalah antara Cina dan Indonesia. Mereka menyebut saat ini Prabowo menjadi sosok yang sangat dihormati di seluruh dunia. Dapatkan sepatu running keren yang bisa kamu dapetin dengan cek link yang ada di bawah ini. Jadi begitulah cerita tentang ambisi Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?